Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Nasrullah dengan nomor NRP 23 22 5031. Saya berasal dari kelas 1 D3 LMB. Nah, di sini izinkan saya untuk menjelaskan tentang BJT atau juga bisa disebut dengan bipolar junction transistor. Nah, tanpa panjang lebar, marilah kita masuk ke materi atau slide berikutnya. Nah, di sini ada komponen transistor. Nah, sebelum kita masuk ke komponen transistornya, bipolar junction transistor atau BJT adalah perangkat semikonduktor 3 terminal yang terdiri dari 3 sambungan. Dan rangkaian BJT ini dapat diaplikasikan untuk memperkuat atau memperbesar sinyal. Pada ketiga terminal transistor BJT itu ada 3 komponen. Nah, yang pertama itu di sini ada emitter, yang kedua ini ada base, dan yang C ini adalah kolektor. Pada transistor BJT, pada umumnya sering digunakan untuk memperkuat arus. Kemudian, hal yang paling utama yang harus kita ingat atau kita waspadai ataupun kita perhatikan yaitu pada posisi junction-nya, karena posisinya terhimpit kiri dan kanan sehingga di situ rawan temperaturnya lebih tinggi daripada temperatur bodinya. Temperatur di bahan N maupun P, pelepasan kalornya lebih leluasa, sementara di posisi junction pelepasan panasnya agak terhambat karena berada pada posisi terjepit atau terhimpit. Maka diaturlah berapa temperatur maksimum pada junction-nya tersebut. Nah, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, di sini ada komponen. Di sini ada dua macam atau dua jenis transistor, yaitu ada PNP dan juga NPN. Apa sih bedanya transistor NPN dan PNP? Nah, pada transistor yang PNP itu saat basisnya bermuatan negatif, maka emiternya mengalirkan ke kolektor. Atau emitter akan mengalirkan arus ke kolektor. Sedangkan untuk NPN saat basisnya itu bermuatan positif, kolektor akan mengalirkan arus ke emitter. Nah, kalau dari situ kan biasanya kan agak bingung nih. Biasanya kan kita lebih pahamnya itu dari gambar. Jadi, apa bedanya PNP dan NPN? Kalau PNP itu arah arah si ini, arah si panahnya ini itu mengarah ke dalam si rangkaiannya. Sedangkan kalau yang NPN ini itu mengarahnya keluar dari rangkaian BJT-nya. Lalu kita masuk ke tentang karakteristik output dan input. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik output dan inputnya dari common collector. Nah, bagaimana kita mengetahui sih ini rangkaian common collector atau bukan? Nah, di sini pada rangkaian common collectornya itu kita bisa membedakan itu beneran rangkaian common collector atau tidak pada saat rangkaian common collector itu pasti tidak terdapat resistor pada kaki kolektor.
Dan untuk basisnya itu di-trigger arus IB atau arus basis. Dan outputnya ditarik dari kaki emitter, dari sini ke sini. Sedangkan untuk membaca karakteristik input maupun output dari common collector, itu wajib dilakukan beberapa pemasangan komponen. Ya, untuk yang pertama yaitu kita wajib melakukan pemasangan mikroampere meter di kaki B untuk membaca arus basisnya. Kemudian kita diwajibkan untuk memasang voltmeter untuk membaca si VBE-nya. Kemudian kita juga diwajibkan untuk memasang miliampere meter pada rangkaian untuk membaca si IE-nya. Dan kita memasang voltmeter untuk membaca tegangan pada kaki kolektor ke emitter. Dan juga mencari hubungan IB dan VBE di mana besar kalinya VBE dipengaruhi oleh VCE. Kemudian di sini ya kita dari rangkaian common collector ini semakin besar IB IB-nya itu maka VCE-nya juga semakin besar. Nah, kita langsung pembacaan ke karakteristik inputnya. Sedangkan untuk membaca karakteristik si input untuk pembacaan karakteristik inputnya itu semakin besar IB, semakin menuju ke atas juga semakin ke kanan, maka nilai VBE juga semakin besar. Atau semakin besar VBE juga semakin besar pula arus basisnya. Nah, tetapi mereka juga dipengaruhi oleh VCE nih, dengan arus basis yang sama. Jika VCE semakin besar, maka VBE-nya juga semakin besar pula. Nah, sebaliknya, jika VCE-nya semakin kecil, maka VBE-nya juga akan lebih kecil atau semakin ke kiri ini. Nah, kemudian untuk pembacaan karakteristik output. Untuk membaca karakteristik output ini di slide berikutnya. Untuk pembacaan karakteristik outputnya sendiri, diharuskan mencari hubungan antara IE dan VCE, di mana besar kecilnya IE dipengaruhi oleh trigger yaitu dari arus B. Nih. Nah, untuk pembacaan karakteristik outputnya yaitu semakin besar IE, ini semakin besar IE, juga semakin ke kanan pula arus B-nya, arus basisnya semakin ke kanan. Nah, sebenarnya untuk grafiknya itu kayak gini nih. Bentuknya hasilnya kayak gini, ke atas. Begitu juga dengan VCE. Semisal arus basisnya didapat nilai maksimum, maka juga dapat arus E yang paling tinggi. Sebenarnya pada kurva ini ya, itu dibagi menjadi beberapa daerah. Yang ini nih, yang sebelah sini nih, itu daerah saturasi. Nah, untuk yang daerah sini, itu daerah breakdown. Sedangkan untuk di daerah ininya yaitu daerah aktif. Nah, begitu saja untuk penjelasan dari rangkaian common collector. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.